Pukul 8 malam Arfian baru pulang. Ia merasa lebih tenang setelah datang ke rumah ibunya. Arfian berjalan menaiki anak tangga untuk menuju ke kamarnya. Setibanya di kamar, terlihat Fiona tengah duduk di sofa dengan membaca majalah. Melihat suaminya pulang, Fiona meletakkan majalah tersebut dan bangkit dari duduknya, lalu berjalan menghampiri suaminya. "Dari mana? Tadi aku telepon handphone kamu nggak aktif," adunya. Fiona melingkarkan kedua tangannya di leher sang suami, sementara Arfian tengah berdiri dengan menggulung lengan kemejanya. "Bukan urusanmu." Arfian melepas tangan Fiona dengan kasar, lalu berjalan mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Fiona mendengkus kesal. Ia paling tidak suka jika diabaikan oleh seorang pria. Fiona benar-benar tidak punya hati. Ia sendiri selalu mengabaikan suaminya. Tetapi jika diabaikan sendiri, wanita berambut pirang itu tidak bisa menerimanya. Merasa kesal, Fiona berjalan menuju ke ranjang dan duduk dengan menyenderkan kepalanya. Selang beberapa menit, pintu kamar mandi terbuka. Arfian berjalan keluar dengan melilitkan handuknya di pinggang. Pria berbadan kekar itu berjalan menuju almari untuk mengambil pakaian. Setelah memakai pakaian, Arfian keluar dari kamar dan memilih untuk turun ke bawah. Rasanya ia jengah saat mengingat bagaimana perlakuan Fiona terhadapnya. Arfian duduk di sofa ruang tengah. Ia mengambil benda pipinya dari saku celananya. Banyak pesan dan email yang masuk. Satu persatu Arfian mulai membukanya. Sementara itu di kamar, Fiona juga tengah asik dengan benda pipi miliknya. Entah apa yang sedang Fiona lakukan, sampai-sampai wanita itu terus tersenyum. Waktu berjalan begitu cepat. Hari pun telah berganti. Pukul 6 pagi, Arfian sudah siap dengan pakaian kantornya. Begitu juga dengan Fiona. Wanita itu juga sudah siap dengan setel modisnya. Dress mini selutut dengan bagian dada dan bahu terbuka, memperlihatkan kemulusan tubuhnya. Tak lupa aksesoris mewah, jam tangan branded yang melingkar indah di pergelangan tangannya. Kini keduanya sudah berada di meja makan. Arfian benar-benar merasa penasaran dengan kegiatan istrinya di luar sana. Hampir setiap hari Fiona pergi, tetapi ia sama sekali tidak tahu apa yang istrinya itu lakukan. Dan hari ini, Arfian sudah menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelidiki apa saja yang Fiona lakukan. "Aku pergi dulu." Arfian bangkit dan pergi meninggalkan meja makan. "Habisin dulu sarapannya, Mas," Fiona berteriak, tetapi Arfian sama sekali tidak menanggapinya. Fiona mendengkus kesal, sementara Arfian bergegas masuk ke dalam mobil dan memacunya dengan kecepatan tinggi. Rasanya ia sudah ingin cepat sampai di kantor. Lebih baik pusing memikirkan pekerjaan daripada pusing memikirkan istri yang belum tentu istrinya mau memikirkannya. Kalau bisa memilih, Arfian lebih bahagia saat masih sendiri daripada yang sekarang. Hanya butuh waktu 50 menit. Mobil Arfian sudah terparkir di pelataran kantor. Arfian turun dari mobilnya dan berjalan masuk ke dalam gedung bertingkat itu. Sapaan demi sapaan ia terima dari para karyawannya, sementara Arfian hanya tersenyum dan mengangguk. Pria dengan setelan jas berwarna hitam itu melangkahkan kakinya menuju lantai 30, di mana ruangannya berada. Setibanya di ruangan, Arfian segera duduk di kursi kebesarannya. Tumpukan pekerjaan sudah menunggunya. Tetapi belum sempat Arfian membuka laptopnya, tiba-tiba handphonenya berdering. Ia pun segera merogoh saku jasnya
untuk mengambil benda pipi miliknya itu. Satu pesan berupa foto telah diterima. Arfian pun langsung membukanya. Seketika, mata tajamnya membulat sempurna saat melihat foto-foto yang ia terima. Dasar wanita, jadi ini yang kamu lakukan di belakangku. Arfian meletakkan handphonenya, pikirannya kacau. Bisa-bisanya, wanita yang ia percaya tega berkhianat. Apa mungkin ini jawaban dari rasa curiganya selama ini? Arfian masih belum yakin, tapi foto itu adalah bukti. Itu bukan foto rekayasa, tetapi nyata. Arfian menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ia harus mencari bukti yang lebih. Selang beberapa menit, pintu ruangan diketuk. Arfian yang mendengarnya segera menyuruh orang tersebut untuk masuk. Pintu pun terbuka. Terlihat seorang wanita dengan pakaian kantornya berjalan masuk ke dalam dengan membawa beberapa berkas di tangannya. Arfian tersenyum saat wanita itu sudah duduk di kursi yang berada di hadapannya. Ada berkas yang harus Bapak tanda tangani. Wanita itu meletakkan berkas tersebut di hadapan bosnya. Arfian segera menandatangani berkas tersebut. Setelah selesai, ia langsung menyerahkannya. Ini terima kasih, Pak. Oh iya, sebentar lagi meeting dimulai, Pak, ucapnya, lalu merapikan berkas tersebut. Baik, sebentar lagi saya turun, sahut Arfian. Baik, Pak, permisi. Wanita itu bangkit dan beranjak meninggalkan ruangan bosnya itu. Arfian mengembuskan nafasnya. Setelah merapikan penampilannya, ia segera keluar dari ruangan dan berjalan menuju meeting room. Belum sempat membuka pekerjaannya, tapi meeting sudah menantinya. Dan mungkin jadwal Arfian hari ini sangat padat. Selain meeting, ia juga ada pertemuan penting dengan rekan bisnisnya. Setelah meeting selesai, Arfian segera kembali ke ruangan. Setibanya di ruangan, ia bergegas duduk di kursi kerjanya itu. Arfian mulai membuka file-file yang sudah menantinya. Tetapi tiba-tiba handphonenya berdering. Dengan sedikit terpaksa, Arfian mengambil benda pipi miliknya itu. Satu pesan diterima, dan di layar tertera nama Fiona. Rasanya Arfian malas jika berurusan dengan sang istri. Fiona, Mas, tolong transfer uang ya. Uang yang aku bawa kurang. Arfian, untuk apa? Bukannya seminggu yang lalu baru aku kasih jatah bulanan. Fiona, iya, uangnya sudah aku pakai untuk kredit mobil sama beli perhiasan. Transfer lagi ya, gak banyak kok. Arfian, berapa? Fiona, 50 juta mas. Arfian, untuk apa uang sebanyak itu? Maaf, aku tidak bisa. Aku bukan mesin pencetak uang yang seenaknya saja kamu minta. Arfian langsung meletakkan handphonenya. Ia tidak habis pikir kenapa Fiona bisa sematre itu. Baru seminggu yang lalu Arfian memberinya jatah bulanan dan itu tidak sedikit. Tetapi sekarang sudah meminta lagi. Fiona benar-benar membuat kesabaran Arfian habis. Otaknya kembali kacau memikirkan istrinya yang seperti itu. Bersambung.